Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Zahra Riyadi dengan NIM 2210911112008 dari PSKPS FKIK ULM Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem kardiorespirasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian peredaran darah. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan bagian yang arteri. Di bagian ini, kita akan fokus pertama kali di bagian jantung. Pada bagian jantung sini, di sini merupakan ada arcus aorta dan di bagian sini ada aorta abdominalis. Untuk arcus aorta, dia nanti akan mempercabang lagi menjadi truncus brachiocephalicus, yang di bagian sini ada arteri carotis communis, dan di bagian sini terdapat arteri subclavia. Di truncus brachiocephalic nanti akan bercabang lagi menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis yang dextra. Untuk bagian sini merupakan bagian yang sinistra. Nah, pada truncus brachiocephalica itu merupakan cabang terbesar dari arcus aorta yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Di truncus brachiocephalicus di sini dia akan mempercabang menjadi arteri subclavia dextra. Pada bagian arteri subclavia dextra, dia nanti akan memperdarahi bagian aksilaris dan menjadi arteri aksilaris, kemudian dari arteri aksilaris dia akan bercabang lagi menjadi arteri brachialis, dan pada akhirnya dia akan menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Untuk bagian arteri carotis communis bagian dextra sendiri, dia berbagi lagi menjadi dua, yaitu arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Untuk bagian truncus brachiocephalica, dia fokus untuk memperdarahi bagian kepala, leher, dan ekstremitas superior bagian dextra. Nah, sedangkan di bagian sini untuk arteri carotis communis sinistra, dia juga sama terbagi menjadi arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Dan dia akan memperdarahi bagian leher sampai kepala. Dan untuk arteri subclavia sinistra, dia juga sama, nanti dia akan menjadi arteri aksilaris juga, di bagian sini. Kemudian turun ke bawah dia akan menjadi arteri brachialis, dan dari arteri brachialis dia akan menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Selanjutnya kita ke bagian aorta abdominalis. Di bagian sini, terdapat sebuah trunkus, yaitu trunkus coeliacus. Nah, di sini dia akan memperdarahi bagian saluran pencernaan. Dan nantinya dia akan bercabang menjadi arteri mesenterica inferior dan bercabang lagi menjadi arteri iliaca communis. Dan dia nanti untuk arteri iliaca communis ini nanti dia akan turun ke bawah. Di sini juga terdapat arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Dan dia akan turun ke bawah ke sini dan menjadi arteri femoralis. Dan turun lagi ke bawah sini sampai pada akhirnya dia akan menjadi arteri poplitea dan memperdarahi bagian fibula di sini, dan dia akan menjadi arteri fibularis dan arteri tibialis. Dan dia akan memperdarahi bagian ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi peredaran darah tapi bagian vena. Di sini merupakan anatomi peredaran darah bagian vena. Di sini kita akan kembali fokus pada area jantungnya. Nah, di sini terdapat vena cava superior dan vena cava inferior. Untuk vena cava superior sendiri, dia memiliki fungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas dan menuju kembali ke jantung. Sedangkan untuk vena cava inferior sendiri, dia itu berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh, tapi dari bagian bawah menuju ke jantung kembali. Yang di sini merupakan vena cava inferior dan di sini merupakan vena cava superior. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tersebut. Untuk vena cava superior sendiri,
dia terbagi menjadi dua cabang terlebih dahulu, yaitu vena brachiocephalica yang dekstra dan sinistra. Ini merupakan vena brachiocephalica yang bagian dekstra, dan di sini merupakan vena brachiocephalica bagian sinistra. Untuk vena brachiocephalica, nanti dia akan terbagi lagi menjadi vena jugularis dan vena subclavia. Yang di sini merupakan vena subclavia, yang di sini merupakan vena jugularis. Dari vena brachiocephalica dextra maupun sinistra, mereka sama saja cabangnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu vena jugularis dan vena subclavia. Pada vena jugularis dia akan terbagi lagi menjadi vena jugularis externa yang di sini, kemudian ada vena jugularis interna, dan yang bagian kecil di sini ini merupakan vena jugularis anterior. Lanjut ke bagian vena subclavia dextra. Di bagian sini, dia nanti akan menjadi vena axillaris, dan dia akan mendrainase di bagian sini. Kemudian dia akan bercabang lagi menjadi vena cephalica dan vena basilica. Nah, untuk bagian sinistra juga sama saja, sama seperti di bagian yang sini. Kemudian kita lanjut ke bagian vena cava inferior. Untuk vena cava inferior sendiri, dia akan mendrainase bagian saluran bawah. Termasuk saluran pencernaan juga akan didrainase oleh bagian vena cava inferior. Untuk vena cava inferior sendiri, dia nantinya akan mendrainase bagian hepar, renal, abdominal region, itu khususnya bagian lumbal, dan gonadal. Pada ujungnya di sini, di bagian sini, ini merupakan vena cava inferiornya, dan dia akan bercabang menjadi vena iliaca communis. Di bagian sini merupakan vena iliaca communis. Vena iliaca communis, dia akan terbagi lagi menjadi vena iliaca interna dan vena iliaca externa. Dan turun lagi ke bawah sini, dan dia akan mendrainase untuk bagian femur. Di sini yaitu vena femoralis. Bagian sini. Dan di sini juga di bagian vena femoralis, dia akan bercabang, ada vena profunda femoris. Kemudian turun lagi ke bawah, di sini terdapat vena poplitea. Dan turun lagi ke bagian bawah sini, setelah vena poplitea, dia akan mendrainase bagian sini, dan ini merupakan vena tibialis. Vena tibialis itu ada tibialis anterior dan tibialis posterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi bagian jantung. Sebelum memasuki penjelasan jantung, saya akan memberitahu dulu untuk letak-letak anatomis dari jantung sendiri. Jantung itu terletak di bagian rongga dada kiri, dan dia terlindung di dinding dada. Untuk basisnya itu terdapat di bagian superior posterior costa 2, sedangkan bagian apex itu terletak di anterior sampai anterior inferior intercostalis 5 atau ICS 5. Kita bisa juga merabanya itu, mengukurnya itu dari 2 jari di bawah papilla mamae. Selanjutnya, pada bagian ini merupakan jantung yang terletak anterior. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas jantung terlebih dahulu. Untuk pada bagian kanan, pada jantung itu batas-batasnya terdapat vena cava superior, atrium kanan, dan vena cava inferior. Kemudian untuk di bagian kiri itu terdapat ujung ventricle kiri, kemudian pada bagian anterior itu terdapat atrium kanan, ventricle kanan, sebagian kecil ventricle kiri, dan pada bagian posterior itu terdapat atrium kiri,
dan 4 vena pulmonalis. Kemudian di bagian inferior itu terdapat ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apeks jantung. Kemudian di bagian superior itu terdapat appendix atrium kiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian lapisan jantung terlebih dahulu seperti perikardium. Nah, di sini merupakan bagian perikardiumnya. Nah, ini untuk bagian perikardium yang lebih jelasnya lagi. Nah, di sini merupakan lapisan bagian perikardiumnya. Nah, pada lapisan perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung dari cedera fisik dan infeksi. Selain itu juga perikardium ini tuh membantu menjaga jantung tetap berada di posisinya dalam rongga dada dan mencegah gesekan berlebihan dengan organ lain. Pada perikardium sendiri itu terdapat beberapa lapisan, seperti bisa kita lihat di bagian sini. Di sini terdapat epikardium, dan di sini terdapat miokardium, dan bagian sini merupakan endokardium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian ruang-ruang jantung. Pada ruang-ruang jantung terdapat 4 ruangan, yaitu ventriculus dextrum, ventriculus sinistrum, atrium dextrum, dan atrium sinistrum. Untuk bagian atrium sinistrum itu terdapat di bagian posterior, sedangkan ventriculus dexter, atrium dexter, dan ventriculus sinister itu terlihat dari anterior juga terlihat. Nah, di sini merupakan ruangan jantung bagian atrium dextrum. Jangan ini. Kemudian untuk di bagian sini, ini merupakan bagian ventricle, yaitu atau ventriculus dextrum. Dan di bagian sini, di sini terdapat ventriculus sinister. Dan di bagian sini, di bagian sini ini merupakan atrium sinistrum. Ini merupakan jantung dengan tampak posterior. Nah, selanjutnya apabila kita lihat pada bagian jantung di sini terdapat aorta yang tadi untuk bagian peredaran darah. Nah, di sini merupakan arcus aorta. Nah, ini merupakan percabangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan truncus brachiocephalicus, dan di bagian sini ada arteri carotis communis sinistra, dan di bagian sini ada arteri subclavia sinistra. Dan di bagian sini yang warna biru ini merupakan bagian dari vena, yaitu vena cava superior. Lanjut, apabila kita lihat di bagian sini, di sini terdapat auricula, yaitu dengan di bagian sini, auricula dextra dengan auricula sinistra. Untuk di bagian jantung sendiri, dia dipersarafi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatis yang merangsang stimulasi denyut jantung menjadi kuat dan cepat, dan saraf parasimpatis, yaitu dia menahan inhibisi denyut atau kontraksi jantung menjadi lemah dan lambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari katup-katup jantung. Selanjutnya pada bagian jantung terdapat 4 katup, yaitu katup mitral, katup tricuspid, katup aorta, dan katup pulmonal. Pada gambar di sini bisa kita lihat, di sini merupakan katup mitral. Katup mitral sendiri terdapat 2 daun katup. Ini terletak di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Kemudian selanjutnya di sini terdapat katup tricuspid. Di katup tricuspid dia memiliki 3 daun katup seperti ini. Dan dia itu terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Selanjutnya, katup pulmonal. Pada katup pulmonal sendiri, dia terletak di antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis.
Sedangkan di katup aorta, dia itu terletak di antara ventrikel kiri dengan aorta. Bagian sini, ini merupakan katup aorta dan di sini merupakan katup pulmonal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi. Perlu diketahui dahulu, untuk sistem respirasi itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan atas, itu terdapat hidung, faring, laring, dan trakea. Untuk hidung sendiri, ini bisa kita lihat pada gambar ini. Hidung itu berfungsi sebagai saluran udara pernapasan. Di sini untuk udara masuk di bagian sini, melewati vestibulum nasi, kemudian udara tersebut akan disaring juga oleh rambut-rambut hidung di yang bagian sini. Untuk udara yang masuk tadi, dia akan disaring oleh rambut-rambut hidung di bagian sini. Kemudian, selain untuk menyaring, hidung juga berfungsi untuk menghangatkan udara pernafasan yang dilakukan oleh mukosa. Jadi, udara yang masuk melalui rongga hidung ini akan dihangatkan terlebih dahulu. Bisa kita lihat untuk di bagian anatomis hidung sendiri. Bisa kita lihat di bagian sini terdapat congca nasalis media, dan di bagian sini terdapat congca nasalis inferior. Bisa kita lihat di bagian sini. Ini untuk congca nasalis medianya dan di sini untuk congca nasalis inferiornya. Di bagian sini, di sini terdapat tonsilla faringea. Kemudian turun ke bawah kita akan ke bagian faring, laring, dan trakea. Selanjutnya dari rongga hidung tadi, kita akan lanjut ke bagian sini. Nah, bagian sini terdapat pharynx. Di pharynx ini merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Untuk bagian pharynx ini, apabila kita lihat ke atas, itu kita kembali lagi ke rongga hidung. Apabila dia ke depan, di sini terdapat rongga mulut. Apabila dia ke bawah dan ke depan, ke sini, dan di sini terdapat bagian laring. Dan apabila dia ke bawah dan agak belakang sedikit, di sini dia akan bertemu dengan esophagus. Nah, dari faring kita akan lanjut ke bagian laring atau pangkal tenggorokan. Nah, ini merupakan gambaran dari laring. Laring sendiri memiliki fungsi untuk vokalisasi atau pembentuk suara, melindungi jalan nafas bagian bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk, dan menghubungkan faring dengan trakea. Di bagian laring di sini kita bisa melihat di sini terdapat sebuah plika vokalis dan plika vestibularis. Di bagian laring juga terdapat ligamentum. Bisa kita lihat di sini ligamentum hypoepigloticum, di sini juga terdapat ligamentum thyroioideum. Dan di bagian laring juga banyak terdapat cartilago. Di sini terdapat cartilago thyroidea. Di sini terdapat lamina cartilaginous cricoidea. Di sini terdapat di sini terdapat arcus cartilaginous cricoidea. Nah, di sini terdapat cartilaginous tracheales. Dan di bagian sini merupakan trakea.
Nah, ini merupakan bagian dari trakea. Yang ini. Trakea itu terdiri dari 16-20 cincin kartilago yang berbentuk seperti huruf C atau C-shape. Untuk trakea sendiri terdiri dari selaput lendir berbulu getar di bagian dalam. Itu bisa juga disebut dengan sel bersilia. Itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda-benda asing. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat di sini merupakan trakeanya. Di trakea sendiri itu terdapat suatu otot, itu bisa kita sebut dengan musculus trachealis. Kemudian di bagian sini yang seperti cincin ini, terdapat kartilago-kartilago, bisa kita sebut dengan cartilaginous tracheales. Kemudian di dalam sini terdapat seperti glandula-glandula, atau bisa kita sebut dengan glandulae tracheales. Nah, kemudian di sini ada persimpangan seperti percabangan seperti itu. Nah, itu bisa kita sebut dengan bifurcatio tracheae. Untuk di bagian dalamnya, ini untuk bagian luarnya bifurcatio tracheae, dan untuk bagian dalamnya bisa kita sebut dengan carina. Nah, apabila ke sini dia sudah masuk bagian bronkus kiri dan kanan. Nah, selanjutnya untuk bronkus sendiri, dia terletak di ketinggian vertebra thoracalis keempat dan kelima. Kemudian untuk bronkus kanan itu lebih pendek dan lebar, dan terdiri dari 6-8 cincin dan mempunyai 3 cabang. Sedangkan bronkus bagian kiri itu lebih panjang dan ramping, dan terdiri dari 9-12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Selanjutnya dari bronkus, kita akan ke bagian alveolus atau alveoli di sini. Ini yang berbentuk seperti anggur, ini merupakan alveoli paru. Dan alveoli paru itu berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini kita bisa melihat untuk bagian yang memperdarahi alveoli sendiri itu terdapat arteri pulmonalis, sedangkan untuk bagian yang mendrainasenya yaitu vena pulmonalis. Ini bisa kita lihat nih, yang warna merah ini merupakan bagian arterinya, dan yang warna biru ini merupakan bagian venanya. Pada alveoli sendiri itu terdapat 3 sel alveolar, yaitu sel alveolar tipe 1 itu membentuk dinding alveolar, dan tipe 2 itu secara aktif melakukan metabolik, dan yang seperti metabolik dan sekresi surfaktan seperti itu. Yang tipe 3 itu berfungsi sebagai makrofag. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian paru-paru. Bagian selanjutnya yaitu paru-paru. Saya akan menjelaskan secara singkatnya terlebih dahulu. Untuk paru-paru sendiri, dia terletak di dalam rongga dada dan menghadap rongga mediastinum dan berada di depan jantung. Untuk paru-paru sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Untuk paru kanan itu yang ini, dia memiliki 3 lobus, sedangkan untuk paru-paru yang bagian kiri, dia terdapat 2 lobus. Untuk paru-paru sendiri, dia dibungkus oleh sebuah pembungkus yang namanya itu pleura. Pleura sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis. Untuk pleura visceralis itu dia langsung membungkus yang bersentuhan dengan paru-parunya. Sedangkan pleura parietalis, dia itu melapisi rongga dada sebelah dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari paru-parunya. Nah, yang ini merupakan paru-paru kanan.
pada paru-paru kanan ini kan tadi sudah saya jelaskan, dia terdapat 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Pada paru-paru sendiri, dia memiliki 2 margo, yaitu dia memiliki 3 margo, yaitu margo posterior, margo anterior, dan margo inferior. Di bagian atas yang meluncup seperti ini merupakan bagian apex pulmo atau bagian atasnya pulmo, dan di sini yang bagian mendatar itu merupakan basis pulmo atau dasarnya dari paru-paru. Di sini yang memisahkan lobus-lobus tadi itu merupakan visura. Visura yang paling panjang itu merupakan visura obliqua, dan visura yang pendek ini merupakan visura horizontalis. Visura horizontalis ini terletak di antara lobus superior dan lobus media. Nah, dan visura obliqua ini dia berdekatan dengan lobus inferior. Bisa kita lihat di bagian sini. Untuk selanjutnya di bagian paru-paru yang sebelah kiri atau pulmo sinister, di sini kita bisa melihat seperti ini. Ini merupakan bagian apex pulmonya. Dia sama saja. Untuk bagian apex itu dia pasti meluncup, dan bagian basis itu dia datar. Seperti ini. Karena di bagian paru-paru kiri ini cuma memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dengan lobus inferior, itu hanya dipisahkan oleh satu pemisah, yaitu visura obliqua, bagian ini. Dan di bagian sini merupakan lobus superior, dan di bagian sini merupakan lobus inferior. Untuk mengingatnya, yaitu lobus superior itu berada di atas, dekat apex pulmo, dan di bagian sini lobus inferior itu di bagian bawah atau dekat dengan basis pulmo. Di sini juga terdapat 3 margo. Di sini ini merupakan margo anterior, di sini merupakan margo posterior, dan di bagian sini terdapat margo inferior. Untuk di sini bisa kita lihat, di sini juga terdapat incisura cardiaca. Di sini di bagian sini terdapat terdapat jantung. Dia kan jantung dan paru-paru itu seperti berdekatan. Nah, di sini bagian di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari otot-ototnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai otot-otot apa saja yang membentuk paru-paru, yaitu yang pertama itu terdapat otot interkostal. Nah, ini merupakan bagian-bagian otot interkostal. Nih, otot-otot interkostal itu dia terletak di antara kosta-kosta, dan dia memiliki fungsi untuk mengangkat tulang rusuk untuk membantu diafragma mengalirkan udara yang cukup ke paru-paru. Selanjutnya terdapat otot pectoralis mayor dan minor. Ini merupakan otot pectoralis minor bagian sini, dan di sini terdapat musculus pectoralis mayor. Ini bagiannya terpotong. Harusnya di sini merupakan pectoralis mayor, dan di sini juga merupakan sambungan dari otot pectoralis. Dan otot pectoralis ini juga memiliki fungsi yang sama dengan otot interkostal tadi. Dia membantu mengangkat bagian dada dan tulang rusuk ketika melakukan pernapasan berat. Untuk fungsinya cukup sama. Selanjutnya terdapat otot serratus
seratus anterior. Ini merupakan otot 100. Untuk otot 100 anterior ini, dia memiliki fungsi untuk menarik skapula ke arah depan dinding dada. Selain otot-otot tersebut, di sini juga terdapat diafragma. Itu merupakan otot utama yang membantu sistem respirasi. Otot ini tuh terletak di bagian bawah paru-paru dan jantung, dan otot ini berkontraksi terus-menerus saat kita menarik dan membuang nafas, saat inspirasi maupun ekspirasi. Hmm, Apabila otot diafragma tersebut mengalami kelainan, di sini terdapat sebuah kelainan yang disebabkan oleh otot diafragma, yaitu hernia diafragmatika. Ini merupakan cacat kongenital yang terdapat sebuah lubang pada otot diafragma. Ya, lubang tersebut bisa membuat organ-organ yang berada pada rongga perut, seperti usus, itu naik dan masuk ke dalam rongga dada. Itu untuk klinis dari kelainan otot diafragmanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan sistem kardiorespirasi. Mungkin apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.